Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran Kimia Dasar 1 pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Baik, setelah kurang lebih berapa ya? 1 bulan mungkin ya, tidak bertemu secara virtual dengan saya. Hari ini kita bertemu secara virtual. Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, agendanya apa sih virtual meeting kita? Gitu. Agendanya adalah kita akan mereview kembali materi-materi yang sudah saya sampaikan, baik lewat Google Site atau lewat post test yang sudah kalian kerjakan, lewat beberapa latihan-latihan yang sudah kalian kerjakan juga, dan lewat YouTube juga video penjelasannya sudah saya upload di YouTube yang harusnya sudah kalian tonton gitu. Nah, terus kemarin kan saya minta kalian mengisi asesmen mandiri. Nah, asesmen mandiri itu yang menjadi bahan apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ada beberapa poin yang paling banyak ditanyakan gitu. Jadi poin-poin yang paling banyak ditanyakan akan kita bahas karena di situ kalian masih kira masih bingung gitu, masih belum paham gitu. Baik ya. Kita akan coba bahas. Ada beberapa poin. Poin yang pertama itu tentang metode ilmiah. Ya, tentang metode ilmiah. Coba kita bahas sekali lagi tentang metode ilmiah ya. Oke. Oke, tentang metode ilmiah. Untuk pengertiannya sendiri ini sudah dibahas di video juga ya. Ya, pengertiannya yaitu proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Jadi apa sih maksudnya metode ilmiah gitu? Metode ilmiah itu sebenarnya adalah proses berpikir itu sendiri ya. Proses berpikir yang fungsinya itu untuk memecahkan masalah. Nah, proses berpikirnya itu harus sistematis, empiris, dan terkontrol. Sistematis itu ada step by step-nya, lalu empiris itu harus sesuai dengan data atau objektif ya, objektif. Lalu terkontrol itu ya Anda melakukannya dengan secara sadar gitu, bukan karena pengaruh minuman keras, bukan karena menghayal dan lain sebagainya. Jadi harus sesuai dengan sadar dan sesuai dengan teori yang ada gitu. Itu tentang metode ilmiah. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh para ilmuwan, bagaimana mereka menemukan ilmu, menemukan teori-teori yang akhirnya kalian pelajari itu pasti melalui suatu metode ilmiah. Dan kalian di sini nanti di Smakbul sebagai analis itu juga melakukan hal tersebut secara tidak sadar mungkin, tidak sadar dengan kalian belajar teorinya, terus belajar praktiknya, melakukan praktiknya. Nanti kalian setelah tidak sadar itu melakukan yang namanya metode ilmiah itu ya. Kayak gitu. Nah, yang paling banyak ditanyakan, ini sebenarnya teori ya. Yang paling banyak ditanyakan itu bentar. Yang pertama tentang ini bukan. Nah, ini tahapan metode ilmiah. Ya, ini kan udah disingkat ya, lebih gampang atau MOHEC. MOHEC, M-nya itu masalah. Jadi setiap metode ilmiah itu pasti ada masalah yang akan dipecahkan. Kenapa harus ada masalah? Karena tujuan dari metode ilmiah itu salah satunya ya memecahkan permasalahan gitu. Memberikan solusi dari suatu masalah. Berarti ya harus ada masalahnya gitu. Masalah apa yang pengen kita cari tahu solusinya, masalah apa yang pengen kita pecahkan, itu pasti harus ada masalahnya. Lalu O-nya itu observasi. Observasi di sini adalah
mengumpulkan kegiatan dalam pengumpulan data. Pengumpulan data ini yang berkaitan dengan masalah tersebut, baik secara teori ataupun tentang lingkungan di sekitar dari masalah tersebut gitu. Jadi misalnya ada suatu masalah, nah kalian tuh cari tahu, oh ini masalah ini tuh secara teori yang sudah ada itu disebabkan karena ini dan bisa dipecahkan karena ini gitu. Jadi kita mencari teori-teori yang memungkinkan untuk menjadikan dasar kita memecahkan masalah tersebut. Itu disebut observasi. Tidak hanya tentang teori-teori tentang data, tapi juga tentang data-data yang dibutuhkan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Itu namanya observasi. Nah, setelah kita melakukan observasi, langkah selanjutnya kita pasti membuat sebuah hipotesis. Hipotesis itu sebuah kesimpulan yang sementara, gitu. Jawaban sementara. Jadi dari masalah tersebut kita kasih solusi nih, secara teori solusi ini benar gitu. Jadi jawaban sementara. Nah, cuman tidak selalu benar hipotesis ini. Kita harus mencari pembuktiannya. Apakah hipotesis ini benar atau salah gitu. Jadi menggunakan eksperimen di langkah selanjutnya. Jadi kita melakukan eksperimen untuk melakukan pembuktian terhadap hipotesis tersebut. Apakah hipotesisnya benar atau salah. Jadi menggunakan eksperimen. Nah, dalam menggunakan eksperimen ini ada beberapa langkahnya, seperti merencanakan eksperimen, menentukan variabel-variabel itu, mengumpulkan data hasil eksperimen, mengolah dan menganalisis data, dan menulis kesimpulan dan laporan. Gitu. Nah, ini yang akan kalian lakukan di Smartbook. Nah, eksperimen inilah yang akan sering kalian lakukan di lab-lab, di pelajaran-pelajaran praktik. Nah, tapi tidak sampai menentukan variabel-variabel. Jadi eksperimen itu sebenarnya kan suatu kegiatan untuk membuktikan apakah hipotesis ini benar atau salah. Nah, yang kalian lakukan di Smartbook sebenarnya kan kalian praktik grafimetri aja. Grafimetri itu sebenarnya teori grafimetri itu sudah ada. Nah, kalian kan ingin membuktikan sebenarnya. Sebenarnya teori itu sudah dibuktikan benar, gitu. Dibuktikan benar oleh orang-orang atau ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Cuman yang kalian di Smartbook itu kalian belajar untuk membuktikan sendiri. Tujuannya apa? Untuk ketika Anda membuktikan sendiri dengan kalian praktik dengan sesuai teori yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru, nanti kan ilmu kalian itu akan semakin nempel itu, akan lebih kuat karena kalian tuh membuktikan itu sendiri gitu, menggunakan eksperimen dengan kalian praktek-praktek di lab-lab yang nanti akan kalian lakukan gitu. Hanya saja tidak menggunakan variabel-variabel ini, variabel bebas, tak bebas, dan terkontrol ini. Belum sampai ke sana. Karena variabel-variabel ini biasanya digunakan untuk lebih lanjut, membuktikan sebuah teori atau menemukan sebuah ilmu baru. Kalau kalian kan masih tahapan belajar. Belajar itu biasanya yang dipakai ya variabelnya satu aja. Variabel yang tidak harus disamakan. Lebih kurang tidak ada variabel bebasnya. Ya, variabel bebasnya itu tidak ada karena ya kalian masih tahap belajar gitu. Nanti kalau sudah tahap pengaplikasian ilmu pengetahuan dari kalian belajar ini, kalian kan ingin mengaplikasikannya, baru nanti menggunakan variabel bebas tersebut. Itu ya. Nah, yang paling banyak ditanyakan itu adalah, Pak, apa sih bedanya variabel bebas, variabel tak bebas, dan variabel terkontrol? Terus, Pak, ini bagaimana cara membedakannya? Bagaimana cara menentukan apakah dia termasuk variabel bebas, atau variabel tak bebas, atau variabel terkontrol? Dan lain-lain. Itu pertanyaannya banyak sekali dari asesmen mandiri yang kemarin. Dan dari post-test yang kalian laksanakan, itu juga banyak sekali yang menanyakan seperti itu, atau yang merasa belum paham dan salah dari pertanyaan-pertanyaan itu. Baik, akan saya jelaskan ulang ya, Mungkin nanti ini kalau kalian ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan saja ya. Mumpung kita lagi virtual meeting, jadi bisa langsung ditanyakan gitu ya. Bisa kalau chat atau bisa langsung dibuka mikrofonnya, Pak, tanya gitu, biar
langsung saya jawab. Gitu. Ya, kalau saya bisa kan saya jawab. Kalau saya nggak bisa ya nanti buat PR buat saya. Nah, sekarang ini variabel bebas. Variabel bebas itu adalah pengertiannya adalah variabel yang diubah. Jadi dalam setiap eksperimen itu pasti ada yang tidak sama. Nah, carilah yang tidak sama. Itu variabel bebas. Variabel bebas itu adalah variabel yang tidak sama itu. Nah, kenapa sih harus ada variabel bebas, Pak? Kan saya kasih tahu tadi, yang saya beritahu tadi bahwa karena di Smartgo itu mungkin tidak menggunakan variabel bebas, tapi nanti ketika mulai mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang kalian dapat di Smartgo di luar sana, kalian akan menggunakan variabel bebas ini. Nah, variabel bebas ini dipakai untuk mengetahui apakah efek atau apakah hipotesis ini sesuai. Jadi variabel bebas ini kan yang dibuat berbeda. Dari suatu perlakuan itu dibuat berbeda. Agar apa? Agar diketahui efek dari perlakuan yang berbeda itu apa. Efek dari perlakuan yang berbeda itu apa. Sehingga, nah itulah yang disebut variabel bebas. Jadi perlakuan yang berbeda. Pokoknya dalam suatu penelitian, dalam suatu metode ilmiah, dalam suatu eksperimen, yang berbeda apa? Nah itulah variabel bebasnya. Yang ingin diketahui efeknya, efek dari perlakuan yang berbeda tersebut. Nah, variabel tak bebas ini adalah variabel yang dicari tahu atau yang diukur. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, ketika ada perlakuan yang berbeda, pasti ada efek yang berbeda kan. Nah, efek yang akan kita ketahui ini adalah variabel tak bebasnya. Misal, kayak kemarin kan contohnya itu ada besi yang dicat sama besi yang tidak dicat. Nah, itu variabel bebasnya. Karena ada perlakuan perbedaan dari besi tersebut, yaitu dicat sama tidak dicat. Jadi variabel bebasnya yaitu ya perlakuan pengecatan dan tidak. Gitu. Nah, dari variabel bebas itu kan kita pengen cari tahu efeknya kan. Efeknya ketika besi dicat dengan besi tidak dicat. Efeknya itu berapa lama dia bisa menahan karat. Nah, lamanya waktu dia itu menahan karat kan diukur secara kuantitatif, diukur kan. Berapa lama, berapa hari, berapa tahun, berapa bulan, memang seperti itu. Nah, lamanya waktu dia itu menahan karat itu variabel tak bebas namanya. Karena diukur. Pokoknya yang diukur lah. Sesuatu yang diukur itu ya variabel tak bebas itu dalam satu eksperimen. Apa sih yang diukur? Yang diukur panjangnya. Ya udah berarti itu panjang itu adalah variabel tak bebasnya. Yang diukur apanya? Waktunya. Ya udah berarti waktu itu adalah variabel tak bebas. Yang diukur apanya? Masanya. Yang diukur apanya? Kadarnya. Nah, itu merupakan variabel tak bebas. Jadi sesuatu yang diukur dalam satu eksperimen itu bisa dikatakan sebagai variabel tak bebas. Atau kalau dalam beberapa buku lain ditulis sebagai variabel terikat. Karena terikat kan tak bebas ya, nggak bebas ya. Nah, itu sama saja. Dari beberapa buku disebut sebagai variabel terikat. Lalu ada variabel terkontrol. Variabel terkontrol ini adalah kebalikan dari variabel bebas. Ketika variabel bebas ini yang dibuat tidak sama, variabel terkontrol ini harus dibuat sama. Agar apa? Agar efek yang ditimbulkan dari suatu perlakuan itu hanya berasal dari variabel bebas. Misal dalam besi tadi, kita ingin mengetahui apakah dengan mengecat besi itu akan lebih lama menahan karat. Berarti kan kita ada besi yang sama harusnya. Besinya harus sama, bahannya harus sama, panjangnya harus sama. Karena ketika besinya berbeda, maka kita tidak bisa membandingkan. Namanya membandingkan kan apple to apple gitu. Tidak bisa kita membandingkan apple to orange atau yang lain sebagainya gitu. Jadi harus membandingkan apple to apple. Jadi besinya harus sama. Itu yang pertama. Itu berarti variabel kontrolnya apa? Satu, besinya sama. Yang kedua apa? Besi tersebut harus diletakkan atau disimpan di tempat yang sama. Nggak bisa kita membandingkan ini dicat nih intinya, nggak dicat. Tapi dua benda ini, dua besi ini kita taruh di tempat yang berbeda. Satunya kena panas, satunya enggak. Satunya kehujanan, satunya enggak. Itu nggak bisa kayak gitu. Karena
balik lagi tidak apple to apple jadinya. Jadi variabel terkontrol itu harus kita jaga semua faktor yang memungkinkan akan terjadi perubahan kecuali variabel bebasnya. Harus kita kontrol, harus kita buat sama. Nah, itulah variabel terkontrol. Jadi dari wadahnya, dari tempat peletakannya, mungkin dari suhunya, dari kelembaban udaranya, dari bahan-bahannya, itu harus kita buat sama. Dari misal mereknya harus sama nih. Misal kita membandingkan HP. HP itu harus sama-sama, misal sama-sama iPhone, seperti itu. Untuk membandingkan berapa sih ketika HP ini dicas full sama dicas setengah itu lebih awet mana, katakanlah seperti itu. Berarti kita nggak bisa membandingkan Apple dengan misal Samsung gitu, nggak bisa. Harus Samsung ya harus dengan Samsung yang kita bandingkan kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi variabel terkontrol itu yang kita buat sama kecuali variabel bebas tersebut. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Coba. Dari itu, karena tentang variabel-variabel ini paling banyak ditanyakan kemarin itu. Nah, sekarang ada yang tanya enggak? Silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau enggak kita lanjutkan nih. Kalau enggak saya yang tanya nanti ya. Kalau enggak ada yang tanya berarti saya yang tanya. Siap ya kalau ditanyain. Biar dua arah gitu ya. Silakan kalau mau tanya boleh dibuka mute-nya, mikrofonnya atau dituliskan di kolom chat. Wah, ini ada yang bertanya nih. Pak, mohon maaf, kalau eksperimen kucing Schrodinger, masuknya metode ilmiah bukan Pak? Waduh, keren sekali ya. Ini udah belajar tentang kucing Schrodinger. Saya aja dulu belajar kucing Schrodinger tentang Schrodinger itu ya kuliah lah. SMA itu waktu sih saya. Oke. Saya ingin tahu dulu nih. Ini yang bertanya namanya Rizka Sukma. Saya mau tanya nih, pengertian dari yang kamu tahu tentang kucing Schrodinger itu apa dulu? Mana Rizka nih? Pak, mohon maaf, nama saya Muhammad Arinal Haq, tapi namanya nggak bisa diganti. Oh ya, Arinal Haq, oke. Namanya. Coba kamu sebutkan dulu pengertian yang kamu ketahui tentang kucing Schrodinger. Biar teman-temannya tuh tahu ya. Percobaan pikiran dari Edwin Schrodinger, Pak. Ya, kamu jelaskan coba. Yang saya tangkap cuma gitu doang sih, Pak. Terus sisanya saya juga agak sulit dimengerti. Jadi gitu, Pak. Oh ya ya. Baik, ya nanti kamu cari tahu lagi lah tentang kucing Schrodinger ini ya. Sebenarnya setiap ilmuwan itu ketika mengungkapkan sebuah ilmu atau teori baru itu pasti melalui sebuah metode ilmiah. Ya, pasti melalui metode ilmiah. Nah, Schrodinger ini salah satu ilmuwan terkenal di bidang kimia dan fisika. Ya, nanti kalau masuk kuliah itu belajar persamaan Schrodinger itu ya cukup pusing waktu itu saya ya, cukup pusing lah. Nah, mungkin itu emang Schrodinger hasil dari pemikiran dari Schrodinger. Tapi pemikiran dari Schrodinger itu pasti melalui proses belajar. Proses teori-teori yang dia pelajari, dan melalui sebuah tahapan-tahapan seperti itu. Jadi nanti kalian ini akan mengetahui bedanya kenapa dinamakan teori dan kenapa dinamakan hukum. Kan kalian pernah belajar ya, ada teori atom. Udah belajar kan di kimia dasar 2? Nah, kenapa dia disebut teori atom? Ada juga kalian belajar tentang hukum, nanti tentang hukum aksi reaksi mungkin, tentang hukum dasar kimia, tentang hukum kekekalan massa, hukum termodinamika. Mungkin kalian yang pernah belajar hukum kekekalan energi, ya kan? Kalian sudah pernah belajar hukum kekekalan energi. Nah, itu
kenapa disebut hukum, kenapa disebut teori? Kenapa enggak yang teori atom itu enggak disebut hukum atom? Begitupun sebaliknya, kenapa hukum gravitasi itu tidak disebut sebagai teori gravitasi sih? Ada teori gravitasi sendiri. Ini deh, hukum kekalahan energi. Kenapa tidak disebut teori kekalahan energi? Nah, nanti akan kalian pelajari, nanti akan saya sampaikan, tapi nanti di bab selanjutnya ya. Nah, itu karena apa? Karena proses metode ilmiahnya itu berbeda. Ada proses metode ilmiahnya berbeda, tapi mereka pasti melalui namanya proses metode ilmiah. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti akan saya jelaskan kenapa dia disebut teori, kenapa dia disebut hukum. Semuanya melalui proses metode ilmiah, tapi prosesnya agak sedikit berbeda. Gitu. Ya, bisa diterima? Atau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Kalau ada yang mau tanyakan, kalau enggak ganti saya yang nanya, ya. Nah, disiapkan ini ya, catatan buku atau apa ya. Nanti akan ada pertanyaan dari saya. Tidak harus ditulis sih, nanti ditulisnya nanti aja. Cuman ini hanya untuk latihan. Jadi langsung aja coret-coret jawabannya apa kira-kira. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang nanya, akan saya kasih latihan tentang ini ya. Baik. Disiapkan dulu. Oke. Oh, mana ya tadi? Oh, ini. Oke, coba ini dibaca dulu, baca baik-baik, ya. Lalu tentukan mana yang variabel bebas, mana variabel tak bebas, dan mana variabel terkontrolnya. Coba ya. Saya kasih waktu berapa nih? 3 menit. 3 menit. Yang bisa silakan angkat tangan ya. Angkat tangan gimana? Akan ada tombol tangan ya kalau nggak salah di situ di chat itu. 3 menit, silakan dibaca dan dipelajari dulu. Rani ingin mengetahui tentang pengaruh penambahan satu zat A terhadap pH larutan X. pH sudah tahu ya pH? Ya, derajat keasaman. Rani melakukan percobaan dengan menyiapkan larutan X di dalam 3 piala gelas berbeda dengan volume yang sama, yakni 25 ml. Lalu dia menambahkan zat A sebanyak 5 ml, 10 ml, dan 15 ml ke dalam piala gelas pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian, Rani mengukur pH masing-masing campuran menggunakan pH meter. Mana variabel bebas, tak bebas, dan variabel terkontrolnya? Ayo, mana ayo? Pak, saya pengen nyoba, Pak. Ya. Siapa nih? Hafiz, Pak. Oh, Hafiz. Silakan Hafiz. Ya. Variabel bebasnya berarti itu penambahan zat A-nya, Pak. 5 mili, 10 mili, 19 mili. Oke. Variabel tak bebasnya itu kadar pH-nya. Kalau variabel terkontrolnya berarti volume dari 3 piala gelas yang 25 mili, Pak. Oke. Jadi variabel benar ya, Hafiz. Terima kasih Hafiz. Jadi variabel bebasnya itu jumlah zat A yang ditambahkan. Itu kan beda-beda, 5, 10, dan 15. Nah, variabel tak bebasnya berarti yang diukur apa? Yang diukur adalah pH masing-masing campuran. Berarti variabel tak bebasnya adalah si pH-nya. Variabel terkontrolnya apa? Tadi volumenya 25 mili. Nah, sama, satu. Tapi ada lagi. Apa kira-kira? Selain itu. Variabel terkontrolnya. Apa habis coba? Atau yang lain? Menambahkan. Variabel terkontrol selain volume. Ada beberapa nih variabel terkontrol yang harus dibuat sama. Larutan X bukan, Pak? Ya. Siapa tadi? Larutan X saya.
Febrianda Keiko. Febrianda Keiko. Oke, larutan X-nya. Benar ya? Jadi larutan X-nya juga harus sama. Ya, nggak bisa larutannya satunya X, satunya A, satunya B, gitu nggak bisa. Oke, benar, Febrianda Keiko. Selain itu lagi, selain volume, selain larutan X, apa lagi? Satu lagi deh, satu lagi. Variabel terkontrolnya yang harus sama. Yuk, apa? Pak, penambahan zat A-nya. Semuanya harus Oke, ditambahkan dengan benar sekali. Siapa ini? Ciara. Ciara, oke. Jadi itu ya, zat A-nya. Yang ditambahkan harus sama-sama zat A. Jadi nggak bisa satunya zat A, zat B, dan zat C. Dan jumlahnya kan tadi udah dibedain kan, 5, 10, dan 15. Itu variabel bebasnya. Jadi variabel kontrolnya harus sama-sama zat A. Oke, tepat sekali ya. Terima kasih buat Hafiz 10-2, Febriana Keiko 10-3, dan Ciara ya. Ciara 10-3. Terima kasih jawabannya. Good. Oke, jadi itu ya. Satu lagi. Coba ini. Roger ingin meneliti tentang pengaruh cahaya matahari terhadap hasil panen tanaman padi. Rancanglah variabel-variabel yang dibutuhkan oleh Roger. Kira-kira untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari. Jadi hipotesis dari penelitiannya Roger itu adalah cahaya matahari mempengaruhi jumlah hasil panen tanaman padi. Nah, kita mau bereksperimen. Kita kan rencanakan kan? Jadi dalam perencanaan itu kita menentukan variabel bebas, tak bebas, dan terkontrolnya. Nah, apa ini kira-kira variabel bebas, tak bebas, dan terkontrolnya? Ya, coba. Boleh jawab nggak, Pak? Boleh. Siapa ini? Hafiz lagi. Pengen coba aja, Pak. Ya, boleh. Silakan Hafiz. Variabel bebasnya berarti itu ada tanaman padi yang diletakkan di bawah sinar matahari langsung, sama ada yang enggak atau tertutup gitu, Pak. Oke, benar. Variabel bebasnya Variabel- itu. Oke, mungkin itu variabel dulu tak Hafiz bebas. ya. Kita yang Oke. cari yang lain deh. Variabel tak bebasnya mungkin Baik. teman-teman yang lain. Terima kasih Hafiz ya. Biar ada Baik, Pak. kesempatan bagi yang lain. Coba yang lain. Variabel bebasnya sudah disebutkan oleh Hafiz dan benar, yaitu ada tanaman yang terkena sinar matahari dan tidak atau tertutup. Yang kedua, coba siapa variabel tak bebasnya? Ada yang mau jawab selain Hafiz? Saya Pak, Isan Pak. Pengen nyoba Pak. Ya, Ihsan. Silakan Ihsan. Variabel tak bebasnya itu pengaruh cahaya mataharinya Pak. Cahaya matahari. Variabel tak bebasnya pengaruh cahaya matahari. Iya Pak. Kan variabel tak bebas itu yang diukur kan? Yang diukur Iya, Pak. apa? Iya. Hasil panennya, Pak. Hasil panen Pak. Astagfirullah. Iya, hasil panen. Berapa Benar lama sekali hasil ya. panennya? Jadi yang diukur adalah hasil panennya. Jadi hasil panen Berapa banyak? setelah ada yang tanaman yang kena matahari dan enggak ini berapa sih? Ada banyak kan yang mana gitu jumlahnya. Jadi hasil panennya itu. Oke ya. Itu variabel tak bebasnya. Terus variabel terkontrolnya apa kira-kira? Tanaman padinya, Pak. Oke, benar. Ya, tanaman padinya harus sama. Satu, apalagi? Intensitas cahayanya harus sama. Kan, Pak. Tanaman Cahaya padinya harus ditempatkan di tempat gelap dan terang, Pak. Ya, tanaman padinya di tempat gelap dan terang tadi kan variabel bebasnya kan. Yang terkontrol kan Iya, yang Pak. sama. Kalau Oh, Yang gelap dan terkontrol terang kan berarti beda. Waktunya, Pak, waktu. Yang Waktu terkontrolnya. benar. Waktunya sama, harus bareng gitu Jenis ya. tanah, Pak. Jenis tanah. Benar, jenis tanah. tanahnya juga harus sama. Nggak boleh satunya dikasih pupuk, satunya enggak. Jadi harus sama-sama dikasih pupuk atau sama-sama enggak Air, dikasih Pak, air. pupuk. Terus sama-sama Jenis diairin, padi, Pak. sama-sama jenis sama-sama padinya, Pak. harus diairin juga. Oke, tanahnya apa lagi? Jenis padi. jenis Jenis padinya, Pak. Jenis padinya harus sama. Nggak boleh satunya B16 atau B24, satunya gitu harus sama ya. Oke, bagus. Apa lagi? Kira-kira apa lagi? Atau Kesuburan tanah, Pak.
Apa? Kesuburan tanah. Oke, kesuburan tanahnya atau nutrisi ya, nutrisi dari tanah. Jadi nggak boleh satunya itu ditempatkan di tanah yang batu-batuan, yang satunya di tanah sawah, gitu nggak boleh. Jadi harus kalau di sawah ada sawah semua, dan sawah pun ya harus sama gitu ya kondisinya. Oke, itu ya kurang lebih seperti itu. Bisa lagi sebenarnya diukur dari suhu apa ya? Bukan suhu sih, kalau suhu kan pasti beda yang kena panas sama enggak ya. Ya mungkin kalau ada angin atau apa, terus dikasih pestisida atau enggak gitu kan harus sama. Kalau dikasih pestisida harus kasih pestisida semua, kasih pupuk semua. Bagus sekali ya. Saya rasa sudah sangat menguasai nih ya dari mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Dari dua contoh tadi itu kan sudah kurang lebih udah bisa ini ya menelaah lah menurut saya ya. Sudah menelaah, mulai jago lah ya. Itu yang kemarin tuh paling banyak ditanyakan itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sekarang, silakan. Kalau ada tanyakan langsung tanya aja ya, biar nggak kelamaan saya ngomongnya, nggak terlalu panjang lebar gitu. Oke, belum ada ya mungkin? Oke, nanti bisa kita tanyakan kalau ada di materi lain mungkin yang nanti kepikiran, silakan tanya. Oke, selanjutnya yang paling banyak ditanyakan lagi adalah tentang pengukuran. Jadi pengukuran yang ini. Bentar, saya ini dulu. Share screen. Oke. Kelihatan? Loh, kok ini sih? Salah. Oke, tentang ini yang paling banyak. Presisi dan akurasi. Nah, ini. Tentang istilah-istilah dalam pengukuran. Salah satu tahapan dalam metode ilmiah atau dalam eksperimen itu adalah kalian mengukur. Nah, dalam melakukan sebuah pengukuran, itu biasanya tidak boleh hanya satu kali melakukan pengukuran. Misal kita ingin mengukur kadar zat A dalam campuran, nggak boleh hanya satu kali melakukan pengukuran. Kenapa? Karena ketika hanya satu kali melakukan pengukuran, itu faktor luck-nya besar. Faktor keberuntungan, faktor kebetulan. Misal melakukan pengukuran nih, kadar zat A gitu, dapat misal 5%. Nah, satu kali, itu 5% ini belum boleh dijadikan hasil yang benar gitu. Belum boleh dianggap sebagai hasil yang benar karena hanya satu kali itu memungkinkan terjadi faktor luck itu tadi, faktor kebetulan. Oh, mungkin saja kebetulan dapat 5. Mungkin kalau diulangi lagi nggak dapat 5. Mungkin 4, mungkin 3 dan seterusnya. Nah, oleh karena itu yang namanya pengukuran itu minimal 2 kali. Karena untuk mengurangi faktor luck tadi, faktor kebetulan tadi itu. Ya. Jadi harus kita kurangi. Jadi kalau nggak mungkin kan kalau orang bilang itu keberuntungan tuh hanya terjadi sekali. Kalau 2 kali, 3 kali, ya nggak mungkin beruntung, nggak mungkin hoki, kata orang. Nah itulah yang dimaksud kenapa pengukuran itu harus lebih dari 1 kali. 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Nah, ketika pengukuran itu dilakukan berulang kali, dengan metode yang sama, dengan jumlah yang sama, itu tidak selalu menunjukkan hal yang sama. Tidak selalu menunjukkan hal yang sama, atau menunjukkan angka yang sama. Ada, misal diulang 3 kali. 3 kali itu misal yang satu dapat 5, yang satu dapat 5,1, yang satu dapat 5,2, dan sebagainya. Nah, apakah ini salah? Belum tentu. Makanya ada yang namanya akurasi dan presisi. Akurasi, akurat. Akurat itu berarti yang namanya akurat itu hasil yang kita peroleh
hasil pengukuran yang kita peroleh itu menunjukkan seberapa dekat sih dengan hasil yang sebenarnya. Hasil yang memang ada di dalam tersebut, di dalam percobaan yang kita lakukan atau eksperimen yang kita lakukan. Nah, misal kalian kan nanti di gravimetri praktik menentukan kadar, misal kadar Fe gitu dalam suatu zat gitu. Nah, ketika satu kali kan semua itu melakukan hal yang sama kan. Satu kelas itu melakukan hal yang sama. Yang ditimbang sama, yang di ini sama, zatnya yang dianalisis sama. Harusnya kadarnya sama nggak? Semua melakukannya dengan cara yang sama. Alatnya juga sama. Harusnya sama nggak? Sama, Pak. Sama kan harusnya. Sama, Pak. Tapi nanti kalian akan mendapatkan kalian dengan teman kalian satu sebelahan gitu aja. Itu mungkin akan berbeda. Kenapa bisa seperti itu? Yaitu ya kita nggak tahu faktor apa. Tapi pasti seperti itu. Nah, itu yang disebut akurasi. Jadi hasil siapa sih yang lebih dekat? Hasil pengulangan keberapa? Apakah pengulangan ke-1, apakah pengulangan kedua, atau pengulangan ketiga saya? Dengan hasil yang benarnya. Yang hasil dengan sebenarnya itu. Nah, itu yang disebut akurasi. Seberapa dekat hasil suatu pengukuran dengan hasil yang sebenarnya. Itu disebut akurasi. Sementara kalau presisi itu ada seberapa dekat satu hasil pengukuran itu dengan pengukuran yang lain. Misal, si A, tadi kan saya bilang kan, dalam satu kelas itu melakukan hal yang sama, zat yang dianalisis sama, harusnya kadarnya sama. Yang namanya presisi itu harusnya walaupun berbeda, tapi hasil mereka berdekatan. Misal A mendapatkan kadar 5%, gitu katakanlah. Yang B itu juga dapat 5%. Berarti presisi, karena berdekatan, bahkan sama. Gitu. Tapi yang C dapat 5,1%. Agak sedikit berbeda, tapi dekat nggak? Dekat. Nah, itu disebut presisi. Seberapa dekat hasil pengukuran dia dengan pengukuran yang lain. Hasil pengulangan dia dengan pengulangan yang lain. Itu namanya presisi. Seberapa dekat. Tapi misal yang tadi itu 5, harus 5,1. Ada satu orang yang dapatnya 10. Nah, itu kan jauh kan? Jauh dari yang lain. Berarti dia disebut ya tidak presisi. Karena jauh hasilnya. Hasil pengukuran dia jauh. Tapi kalau dia deket-deket, misal kamu ngukur 1 kali, dapat 5. Terus diulang lagi, dapat 5. Terus yang ketiga dapat 10. Berarti yang 10 itu tidak presisi. Apakah yang tidak presisi itu tidak akurat, Pak? Belum tentu. Nah, itu nanti akan kalian pelajari nanti di jenjang yang selanjutnya. Bagaimana menentukan data yang paling benar, data yang akurat. Nah, ini pasti di sini kalian harus tahu bahwa dalam satu pengukuran itu ada namanya presisi dan ada namanya akurasi. Nah, itu seperti yang ditunjukkan di sini. Gitu. Di sini tuh saya ilustrasikan hasil pengukuran yang tepat atau yang akurat itu di lingkaran yang merah kecil paling tengah. Nah, di gambar yang pojok kiri atas itu kan dari berapa kali dia mengulang gitu, berapa kali dia melempar kata seperti itu. Itu hanya satu yang masuk lingkaran merah, berarti dia akurasinya rendah. Dan dari beberapa kali itu yang diulang dengan cara yang sama ternyata berjauhan hasilnya. Berarti presisinya juga rendah. Dibandingkan dengan sebelahnya, dia itu caranya sama itu. Nah kan hasilnya deket-deketan kan, berarti presisinya tinggi karena saling berdekatan. Tapi tidak ada yang masuk ke dalam lingkaran merah, tidak ada yang masuk ke target yang ingin dia capai, berarti akurasinya rendah. Nah begitupun dengan yang sebelahnya, yang di bawahnya. Yang di bawahnya itu berarti presisinya rendah, tapi akurasinya tinggi. Yang sebelah kiri, sebenarnya yang kanan itu presisinya tinggi dan akurasinya tinggi karena semuanya masuk dan semuanya berdekatan. Nah, itu ilustrasi saja yang untuk menunjukkan yang itu tadi, presisi dan akurasi. Oke. Itu yang dimaksud dengan presisi dan akurasi. Nah, lalu yang paling banyak juga ditanyakan adalah tentang ini, kesalahan. Kesalahan dalam eksperimen itu ada kesalahan sistematik dan kesalahan. Sebenarnya ini kesalahan dalam lebih condong ke pengukuran ya, pengukurannya. Kalau kesalahan dalam eksperimen itu banyak sebenarnya. Ada kesalahan metode, ada kesalahan pengukuran, ada kesalahan ya kecelakaan dan lain sebagainya ya, kesalahan dalam keselamatan. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah hasilnya, dari kesalahan hasil.
Nah, kesalahan hasil itu disebabkan adanya dua, yaitu kesalahan sistematik dan kesalahan acak. Nah, kesalahan acak ini yaitu ketika setiap percobaan memberikan hasil yang berbeda. Seperti yang saya contohkan tadi kan, setiap pengukuran itu tidak boleh dilakukan hanya sekali. Satu zat yang sama itu harus dianalisis minimal 2 kali. 3 kali, 4 kali, semakin banyak semakin baik. Karena faktor luck-nya juga semakin sedikit. Nah, ciri-cirinya tuh gini, kesalahan acak itu ya. Kesalahan acak itu misal ini saya gimana sih? Ya, misal kalian melakukan 3 kali pengulangan. Gimana sih cara nulis di sini tuh? Draw, oke. Melakukan 3 kali pengulangan, ya, 3 kali pengulangan. Pengulangannya ada 3, 1, 2, 3, bisa seperti ini. Nah, kita menghitung kadar nih. Ini zat yang kita analisis sama nih, satu zat sama. Cuman dilakukan 3 kali karena faktor luck-nya itu biar kecil. Nah, ini ketika kalian melakukan yang pertama, misal dapat kadarnya 5%. Nah, contohnya 5%. Lalu di sini 5% juga, 5,1 lah, 5,1%. Terus di sini misal 7 tiba-tiba. Nah, di sini yang ini itu diindikasikan terjadi kesalahan acak. Diindikasikan terjadi kesalahan acak. Masih indikasi ya, belum dijudge. Diindikasikan terjadi kesalahan acak. Jadi setiap percobaan ini kan mendapatkan hasil yang berbeda kan ini. Ada 5, 5,1, 7 gitu. Nah, ini kan mereka kan kok beda-beda padahal yang dianalisis sama, 1 gitu. Nah, ini kemungkinan kita melakukan kesalahan acak itu. Tapi kesalahan acak itu tidak dapat kita prediksi. Tidak dapat diperkirakan. Karena apa? Karena kita melakukan sampelnya sama nih. Terus perlakuannya sama, alat yang digunakan sama, metodenya sama, semuanya dilakukan dengan cara yang sama. Tapi hasilnya kok beda-beda. Kan kita nggak tahu ini dari mana sih salahnya ini. Terus mana yang benar gitu. Kita kan nggak tahu kan. Nah, ini kita diindikasikan melakukan kesalahan acak karena hasil yang ditunjukkan berbeda-beda gitu. Dan kita tidak tahu penyebabnya apa padahal alatnya sama. Kalian sudah memastikan itu tidak terjadi kerusakan alat, tidak terjadi kerusakan sampel, dan tidak terjadi kesalahan metode. Kalian sudah memastikan semua, tapi hasil datanya itu ya kayak gini, nggak ada yang sama. Nah, itu berarti diindikasikan terjadi kesalahan acak. Nah, untuk menentukan, oh ini yang benar yang mana gitu. Nah, itu solusinya ini dapat diatasi dengan uji statistik solusinya. Ketika diindikasikan terjadi kesalahan acak, maka kita harus melakukan uji statistik. Uji statistiknya gimana, Pak? Oh, nanti di jenjang yang lebih tinggi. Ya, nanti di jenjang yang lebih tinggi kalian akan diajari bagaimana cara menentukan mengolah data. Mengolah data mana sih yang benar gitu dari 5, 51 ini yang benar yang mana? Oke, itu kesalahan acak. Nah, sementara kesalahan sistematik itu pengertiannya setiap percobaan memberikan hasil yang sama namun mempunyai kesalahan yang sama dapat diatasi dengan mengulang eksperimen dan persoalan yang berbeda. Ini contohnya kayak gini kalau ini. Oke, kita akan coba tulis ya. Saya akan coba tulis lagi. Nah, misal kalian tadi melakukan satu percobaan, satu eksperimen diulang dengan 3 kali. Nah, 3 kali percobaan itu mendapatkan hasil yang sama, misal 2%. Ini juga 2%. Ini juga 2%. Sama persis. Harusnya benar dong. Harusnya kalian senang dong karena mendapatkan hasil yang sama. Gitu. Harusnya benar. Tapi ternyata kalian melakukan kesalahan sistematik ini. Karena hasil yang sama ini didapatkan karena melakukan kesalahan yang sama. Ternyata kalian
terlewat satu tahapan di percobaan pertama. Di pengulangan pertama itu ada satu tahapan yang kalian miss. Di percobaan kedua, kalian miss lagi. Nggak dilakukan lagi. Percobaan ketiga juga dilakukan seperti itu. Akhirnya mendapatkan hasil yang sama persis. Ternyata kalian melakukan kesalahan yang sama dan diulang sama 3 kali itu. Makanya dia disebut kesalahan sistematik. Nah, untuk mengetahui apakah saya melakukan kesalahan sistematik, apakah data ini saya benar, biasanya ini dapat dilakukan eksperimen dengan personel yang berbeda atau di lab yang berbeda atau dengan metode yang berbeda. Jadi seperti itu. Nah, kalau orang yang berbeda itu biasanya kan orang itu cenderung lebih ini ya, lebih teliti untuk mengorek kesalahan orang lain, biasanya seperti itu. Kalau orang lain kan teliti, wah ini ternyata kamu miss di sini, baru ketahuan. Padahal kita sendiri awalnya tuh nggak ketahuan, nggak sadar itu. Tapi orang lain tuh akhirnya sadar, oh ini akhirnya miss di sini, akhirnya diulang lagi dan akhirnya mendapatkan hasil yang sebenarnya. Nah itu yang disebut kesalahan sistematik itu. Hasilnya sama tapi dikarenakan karena pengulangan kesalahan yang dilakukan berulang-ulang. Oke, itu mungkin yang kita bahas tentang metode ilmu kimia dan metode ilmiah yang paling banyak ditanyakan dari asesmen mandiri yang kapan hari. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari sini, silakan. Boleh tulis di kolom komentar ataupun langsung di off-kan mute-nya ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada ya, saya rasa berarti sudah cukup jelas semuanya. Ya mungkin nanti kita akan coba evaluasi atau ulangan gitu. Ya. Tapi nanti akan saya infokan kapan sih ulangannya. Yang penting kalian paham dulu nih, paham dulu. Kalau ada yang belum paham, saya akan tanya nih sekarang, mumpung langsung virtual langsung. Mungkin kalau lewat WA sulit untuk ini memahaminya gitu. Oke, mau tanya lagi? Oke, kalau nggak ada ya kita lanjut nih. Ya. Lanjut tentang menghitung kadar. Kemarin kan ada ini bukan tugas latihan ya, latihan belum sempat saya koreksi semua, ada beberapa yang sudah saya koreksi tapi ada yang belum. Saya rasa mayoritas juga udah banyak yang bisa, cuman kenapa juga mayoritas banyak yang nanya, Pak, bagaimana cara menghitung kadar itu ya nggak apa-apa, mungkin kalian miss sebagainya. Untuk soal yang kemarin sudah saya share kan video tentang pembahasannya, nanti silakan dilihat, ditonton, dan dicocokkan dengan pekerjaan kalian. Mungkin saya salahnya di sini gitu, saya kan bisa mengoreksi sendiri hasil pekerjaan kalian gitu. Atau mau ditanyakan ke saya, Pak, ini saya kok belum, tetap sudah nonton video tapi belum mengerti gitu. Ya silakan, nggak apa-apa, ditanyakan aja ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi dan perubahannya. Sudah nonton videonya semua kan? Penjelasan tentang materi dan perubahannya, dari pengertian materi itu apa, terus sifat-sifat materi, wujud-wujud materi, lalu ada apa lagi ya itu, penggolongan materi dari zat murni, terus campuran, apa saja contohnya, apa saja ciri-cirinya, lalu tentang pemisahan campuran, kalau padat-padat itu menggunakan apa yang cocok, padat cair itu menggunakan apa, cair-cair itu menggunakan apa. Itu semua tergantung dari sifat dari materi yang akan kalian pisahkan untuk pemisahan campuran. Mungkin dari materi dan perubahannya dan pemisahan campuran ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, saya yang nanya nih ya. Saya nanya. Kalau nggak ada. Ada ya? Oke. Saya nanya ke orang-orang ini. Saya tunjuk lah biar saya pengen ketahui lah. Siapa ya?
ini Dalilah Farhan. Ya, Dalilah. Coba kamu sebutkan contoh dari campuran jenis koloid yang kamu tahu. Ayo Dalilah. Mana Dalilah? Dua contoh koloid. Ayo Dalilah. Jangan lama-lama. Apa? Ayo. Silakan Dalilah. Contoh koloid, 2 aja deh. Yang kamu tahu. Harusnya kalau sudah belajar udah tahu. Apa? Wah, saya nggak bisa dengar nih. Atau ada kendala jaringan ya? Ini aja saya ganti ke Pristian. Pristian. Ya Pristian, contoh. Koloid 2 aja. Di unmute dulu. Halo, Pristian. Pristian siapa nih? Pristian 10.3. Ayo. Kenapa ini? Saya boleh jawab tuh, Pak. Contoh koloid itu, Pak. Ya, Contoh koloid susu, susu. Terus sabun. 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 Iya. Sabun apa nih? Iya. Sabun Saya nggak batang, sabun cair, sabun apa? Sabun cair kayaknya, Pak. Sabun cair. Iya. Kenapa sabun cair itu termasuk koloid? Koloid itu apa sih sebenarnya koloid? Mungkin busa ya, busa sabun. Iya. Koloid ya. Susu itu juga koloid. Bagus ya, terima kasih ya buat Christian ya. Terus saya nanya apa lagi ya? Tentang pemisahan campuran. Saya punya contohnya apa ya? Ini saya punya contoh deh. Misal gini, misal saya punya campuran nih, isinya garam sama pasir. Bagaimana cara memisahkan garam dengan pasir ini? Keduanya sama-sama bentuk serbuk, gitu. Maksudnya ukuran partikelnya itu sama. Bagaimana cara memisahkan garam dengan pasir ini? Ada yang mau jawab? Kelarutan, Pak. Kelarutan, Pak. Kelarutan. Apakah dilarutkan terus bisa? Filtrasi, Pak. Elaborasi, Pak. Habis dilarutkan nih, dilarutkan kan? Habis dilarutkan, yang larut siapa? Garam, Pak. Garamnya. Larut. Garam. Habis, Pak, garam. habis larut, diapain? Habis dilarutkan. Di filter.
Di filter atau disaring. Difiltrasi, Pak. Ya, disaring. Nah, yang disaring itu yang tertahan kan apa berarti? Yang tertahan di penyaringnya? Pasir ya? Pasirnya. Pasir ya? Garamnya di? Garamnya Di air. dilarutin. Di larutan itu. Nah, bagaimana cara membuat garam itu kembali jadi garam? Diuap. Evaporasi. Penguapan. Oke, dievaporasi atau Panasin, Pak. Evaporasi. diuapkan ya. Diuapkan. Ya. Kurang lebih seperti itulah nanti contoh-contoh ininya ya. Kalian harus tahu secara ini masih secara fisika. Nanti yang kalian lakukan kan secara kimia kan. Misal bagaimana cara memisahkan kalsium di dalam batuan gitu. Ya, nanti secara fisika kan cara kimia akan kalian pelajari di gravimetri, entah itu di volumetri, nanti di praktikum yang akan kalian lakukan. Yang saya kasih contoh kemarin itu di pemisahan campuran adalah cara-cara fisika yang tanpa mengubah susunan materinya, hanya mengubah bentuk dari materinya. Oke. Sekarang masuk ke kadar zat ya. Menghitung kadar zat. Sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung ditanyakan saja. Mumpung kita sedang bertemu secara virtual, kemungkinan untuk pertemuan secara virtual kembali akan ada mungkin 1 bulan lagi atau ya mungkin 1 bulan lagi gitu. Kalau kita pertemuan dengan saya ya, bukan dengan Putin, mungkin dengan Putin ada jadwal sendiri gitu. Oke. Sekarang untuk penghitungan kadar zat. Kadar zat itu gampang ya. Kalian semua sudah bisa mengerjakannya kemarin. Nah, ini saya pengen ada soalnya biar kalian mengerjakan langsung nih. Disiapkan ya mungkin alat tulisnya buat ngitung. Mungkin kalau punya kalkulator ya boleh pakai kalkulator ya. Ya. Oke. Saya ada beberapa soal saja ya untuk kalian latihan. Akan saya share. Siap-siap. 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 Oke, silakan dikerjakan. Berapa nih waktunya Ibu Tuin? 5 menit cukup lah ya, satu soal. Kelamaan lah. Formalin adalah campuran zat pengawet yang mengandung formaldehid 37% dan metanol biasanya 15% di dalam air. Tentukan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat 5 liter formalin. Jadi bahannya apa saja dan berapa liter atau berapa mili agar dapat 5 liter formalin. Ini saya mengajari kalian biar bikin formalin ya. Siapa tahu mau jadi pemasok formalin atau apa gitu. Ya. Coba dihitung berapa bahan-bahannya apa saja dan berapa agar kita dapat 5 liter formalin. Oke, semua menghitung ya. Saya pantau nih semua menghitung. Saya nemu Pak, kayaknya Pak. Oke, yang nemu disimpan dulu ya. Biar teman-temannya ini dulu apa? Teman-temannya biarin dulu. Oke, nanti kalau sudah saya kasih ke kamu lah. Tunggu. Boleh pakai kalkulator kalau punya ya. Hitungnya susah Pak, udah pakai kalkulator aja. Yang penting kalian tahu cara ngitungnya gimana.
Sudah? Oke, sudah ya. Tadi siapa yang ini yang sudah temu? Ya, Pak. Boleh di-share ke temannya? Kamu bisa share screen nggak? Ya, saya kan ngerjainnya di buku, Pak. Ya kan bisa ditunjukin bukunya gitu. Pakai kamu kameranya di apa? Diarahkan ke buku gitu. Oh. Bisa. Saya cuma nyoret kasar gitu doang, jadi nggak Nggak jelas apa-apa, itu nggak apa-apa. filmnya. Siapa nih? Saya nggak melihat kamu loh. Banyak banget. Ini, Pak. Nama kamu siapa? Kelihatan nggak, Pak? Nur Ihsan Arif. Nur Ihsan Arif. Oh, Nur Ihsan Arif. Mana Nur Ihsan Arif? Saya belum nemu Nur Ihsan Arif. Oh iya ini. Coba saya pin videonya. Terus saya ini berapa ini? 1, nggak kelihatan. Kan tadi katanya apa tadi soalnya teh? Formaldehidnya 37% kan? Ya. 37. Berarti Jadi, butuh berapa? Kalau mau buat 5 liter formalin berarti 5 liter formalin dikali 37%, Pak. Ya, hasilnya? Hasilnya itu 1,85. 1,85. Oke, terus? Ya. Terus satu lagi tadi apa namanya? Metanolnya kan 15%. Ya. Terus 15% dikali 5 liter, dapatnya mana sih? 0,75. 0,75. Oke. Terus Nah, sisanya itu kan aja. air. Udah, Pak. Berarti metanolnya 0,75 ditambah formaldehidnya 1,85. 85. Itu kalau dijumlah masih 2,6 liter. Iya, terus sisanya air kan? Sisanya air. Berarti airnya berapa? Berarti airnya 5 dikurang 2,6, 2,4 airnya. Nah, benar ya. Jadi airnya 2,4. Jadi untuk membuat 5 liter formalin tadi butuhnya tadi 1,85 liter, 1,85 liter formaldehid, terus 0,75 liter metanol, dan sisanya 2,4 liter air. Tuh. Ada yang mau ditanyakan? Atau semuanya dapat yang sama? Sama seperti Arif. Ya, Arif ya nama kamu? Ya, boleh Pak, Arif juga. Ya, sama kayak Arif atau ada jawaban yang berbeda? Yang jawaban berbeda boleh ini. Boleh ditunjukkan. Pak, saya nggak sama kayak Arif. Nggak apa-apa. Tunjukkan saja. Sama, Pak. Sama? Ya, Pak. Oke, sama ya. Baik. Sekarang kita coba soal kedua. Soal keduanya. Oke, tadi yang kedua. Ini deh, agak lebih panjang. Andre memiliki satu botol sirup obat batuk merek Disolvon ukuran 100 ml. Di kemasan sirup obat tersebut tertulis tiap 5 ml mengandung bromhexin hidrochloride 4 mg dan etil alkohol 3,72% W per W.
Jika hasil analisis Andre mendapatkan hasil berat jenis sirup disolvent sebesar 1,35 gram per cm kubik, maka berapa massa total masing-masing bahan yang tertera dalam satu botol sirup tersebut? Berarti di sini yang ditanyakan adalah berapa massa bromheksin hidroklorid dan etil alkohol di dalam satu botol sirup obat tersebut. Coba. Semua harus mencoba ini ya. Saya kasih waktu 5 menit lagi ya, 5 menit. Mencoba. Iya. Masanya dalam satuan miligram yang diinginkan ya. Yang sudah ketemu boleh dituliskan jawabannya di kolom chat-nya. Nah, nanti kita cek bersama-sama. Boleh tuliskan di kolom chat yang sudah ketemu hasilnya. Jadi bromheksin hidrokloridnya berapa, etil alkoholnya berapa miligram. Salah. 520. Najwa Berliana Rosa Reshen. Najwa sudah dapat Najwa. Pak mau nanya, maaf. Oh ya, silakan. Itu maksud etil alkohol di belakangnya itu kan ada dalam kurung W per W itu maksudnya apa? Atau enggak kehitung aja? W per W itu maksudnya berat per berat. Jadi massa dibagi massa. Kan persen kan ada volume dibagi volume kan? Nah, kalau yang ini massa dibagi massa. Dibagi massa. Oke. Oke, makasih Pak. Sip. Pak, maaf saya izin ke kamar mandi bentar ya, Pak. Ya, silakan. Oke, Nur Ihsan Arif
bromhexanhidroklorid 80 mg, etil alkohol 5,022 mg atau 5.000. Yang lainnya, yang punya jawaban silakan dituliskan selain M. Nur Ihsan Arif. Terima kasih ya, si Arif. Arif kan panggilan kamu, atau Ihsan. Ya, siapalah itu ya. Arif atau Ihsan, terima kasih jawabannya. Terima kasih sudah mencoba. Yang lainnya silakan dituliskan jawabannya. Ya, yang lain selain Ihsan? Atau masih bingung? Oke. Bingungnya di Sama, bromhexin. baik. Oke, Ayesa. Kalorinya 80. Oke. Oke, coba sekarang kita bahas ya. Kita bahas. Coba sekarang kita bahas. Saya akan coba menulis dengan ya baik-baiknya lah. Nah, di sini coba kita pahami bersama ya. Tiap 5 mili mengandung bromhexanhidroklorid 4 mg. Nah, yang ditanyakan adalah massa total kan, dalam miligram. Berarti ini gampang saja. Kalau 5 mili itu 4 mg, nah sirup obat batuknya kan 100, ya kan? Sirup obat batuknya kan 100. Berarti ya tinggal dikali berapa gitu. Kalau 5 mili itu 100, 5 mili itu 4 mg, 5 itu untuk menjadi 100 dikali berapa? 20 kan? 20. Nah, kalau 5 ini kan 4. Nah, kalau 100 berapa? Gitu kan? Ini berarti. Nah, ini berarti kalau 5 itu 4 mg, kalau 100 berapa? Berarti ini tinggal dikali silang aja kan? Dikali silang. Jadi, kalau ini dikali silang seperti ini, berarti bromhexanhidrokloridnya berarti 4 dikali 100 dibagi 5. Nah, 4 kali 100, 400 dibagi 5, 80 mg. Oke, ini untuk bromhexanhidrokloridnya. Ini dalam 100 mili itu ada 80 mg. Tuh. Nah, sekarang untuk yang ini etil alkohol. Untuk yang etil alkohol, nah di sini kan diketahui persennya 3,72 W per W. Sementara yang diketahui adalah volumenya 100 mili. Nah, kita kan tidak bisa membandingkan antara massa dengan mili kan, atau dengan volume kan. Berarti yang ini 100 mili itu harus kita rubah dulu menjadi massa, karena yang ingin kita ketahui adalah massa. Nah, di sini kita memanfaatkan ini. Massa jenisnya 1,35 gram per cm kubik. Berarti kita cari massa obat sirup sama dengan Rho dikali volume. Nah, Rho-nya kan kita ketahui 1,35 gram per cm kubik. Nah, dikali volumenya adalah 100 mili. Nah, karena mililiter ini kan sama dengan cm kubik ya. Mereka kan setara, berarti ini bisa coret seperti ini. Berarti massa obat sirup 100 mili itu adalah 135 gram. Nah, ini kita ketahui bahwa persen etil alkoholnya yaitu 3,72
Apa nih kalau tulisan saya jelek ya, karena ini pakai mouse saya nulisnya. Nah, berarti di sini kan kalau rumusnya persen itu kan berarti ini massa etil alkoholnya kan. Etil alkohol dibagi massa total. Massa total 100 mili tadi. Massa total 100 milinya itu kan ini. Tadi kita sudah cari 135. Di sini 135 gram dikali 100%. Nah, berarti massa etil alkoholnya, etil alkohol, gini kita tulis EA aja ya, etil alkohol. Berarti ini ya, ini naik ke atas, sini naik ke, ini yang seharusnya turun ke bawah. Jadi 3,72% dikali 135 gram dibagi 100%. Nah, 100%-nya itu bisa kita coret. Ini ketemu, kita hitung pakai kalkulator, 3,72 dikali 135 dibagi 100. Ketemu 5,022 gram. Nah, nih ternyata di dalam 100 mili obat baktun itu terdapat 80 mg bromhexin hidrochloride dan 5,022 gram etil alkohol. Kayak gitu. Ya. Dari sini masih ada yang belum paham? Atau jawabannya semua sama? Ya, alhamdulillah kalau semua sama ya. Jadi tadi saya cek juga ada yang mungkin salah hitung ya, jadi 3,72 mg, ada yang salah menempatkan komanya 50,22 mg. Oh, sorry, ini kan masih gram ya. Kalau jadiin miligram yang dibutuhkan miligram. Berarti ini tinggal dikali 1000. Jadi 5022 mg ya. Jadi 5022 mg atau 5,022 gram. Jawabannya itu. Oke. Dari dua soal ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, ya apa lagi ya? Udah nggak ada sih. Udah nggak ada lagi ini ya. Materi yang saya sampaikan semuanya sudah saya sampaikan. Kalau ada mau tanya silakan tanya. Kalau enggak ya nggak apa-apa ya. Kalau udah paham ya bagus. Nanti kemungkinan ya akan ada ulangan, tapi akan saya share jadwal ulangannya itu hari apa akan saya share nanti ya. Jangan khawatir tiba-tiba dadakan, itu enggak. Saya share di maksimal 1 minggu sebelum ulangan. Pasti akan saya share. Semua materinya sudah disampaikan dari bab hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, lalu materi dan perubahannya sampai menghitung kadar zat. Itu yang sudah sudah disampaikan. Nah, untuk hari ini saya di Classroom jangan lupa mengisi absen. Absennya setelah pertemuan ini akan saya share ya. Absennya akan saya share setelah pertemuan ini dan silakan diisi. Lalu ada mengisi asesmen mandiri tentang materi dan perubahannya. Nanti hari ini juga harus dilaksanakan asesmen mandirinya. Maksimal nanti malam. Itu hasil mandiri. Terus ada satu tugas yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Ya, habis ini akan saya share. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Bentar, ini akan saya share sekarang deh di Classroom ya.
Oke. Oke, absennya sudah saya share. Nunggu aja. Tuh. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin cukup sekian pertemuan virtual kita pada hari ini. Semoga kita tetap sehat selalu dan terima kasih sudah mengikuti virtual meeting-nya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan atau ada kekurangan selama kita virtual meeting hari ini. Sama demo pembelajaran, saya berusaha untuk membaca semua kritik dan saran yang kalian masukkan tanpa melihat namanya. Saya lihat masukannya saja, insya Allah akan saya usahakan terapkan di pembelajaran kita selanjutnya. Ya, ada yang minta virtual meeting, ya ini saya virtual meeting, ada yang pakai video, ya ini saya akan bikin video, ada yang minta bahan bacaan, ya nanti insya Allah akan saya carikan bahan bacaannya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, baik kita berdoa bersama dan ikut masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian serap dengan baik dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.